Om Swastiastu, selamat siang sahabat Bali Puspa News. Kembali lagi di acara Talk Show Bali Puspa News bersama saya Pranya Pramesti. Saat ini saya sudah ditemani oleh Eksekutif Asisten Manajer dari Prama Hotel Sanur, Bapak Igusti Bagus Surya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik-baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai ke pertanyaan inti Pak, bisa diceritakan sedikit profil tentang Prama Hotel ini sendiri? Baik, terima kasih ya. Jadi Prama Hotel Sanur ini yang tepatnya sekarang bernama Prama Sanur Bed Hotel itu berdiri atau mulai beroperasi tepatnya 29 Juli tahun 1974 dengan nama awalnya itu Hotel Sanur Bed. Jadi kira-kira sekarang sudah berumur hampir mungkin lebih dari 46 tahun. Di awal kita mulainya beroperasi, Prama Sanur Bed Bali ini mengoperasikan 244 kamar sama beberapa bungalow, di mana pada saat itu awalnya adalah untuk memfasilitasi kebutuhan kamar daripada kru KLM dan Garuda, di mana juga pada dasarnya Prama Sanur Bed Hotel ini dimiliki oleh anak perusahaan Garuda, PT Air Wisata. Terus ke depannya pada tahun 1979 kita ada menambah satu wing lagi sejumlah 49 kamar. Kemudian yang ada di garden area. Kemudian seiring dengan perkembangan pariwisata Bali pada saat itu yang mulai meningkat, maka pada tahun 1990 kita menambah lagi sejumlah 133 kamar yang view-nya itu ada ke garden dan ke kebun. Kemudian kita juga mengoperasikan 2 full villa club dengan private swimming pool-nya. Jadi secara total Prama Sanur Bed Hotel itu mempunyai 428 kamar. Beberapa fasilitas seperti ada 2 kolam renang besar, kemudian juga kita punya ada ballroom, meeting room, kita punya ada lapangan tenis dan 5 restoran. Juga ada gym buat para tamu, juga untuk ada fasilitas olahraga buat karyawan kita. Berarti cukup lengkap juga di sini Pak Ya, gini. lumayan. Di mana luas areal hotel kita ini totalnya hampir 8 hektar. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bersama Pak, beberapa bulan ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID Pak ya. Betul. Nah, dari Prama Sanur Beach ini sendiri, dampak apa yang paling dirasakan Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kita hotel-hotel di Bali hampir rata-rata semua kena impact kena imbas dari pandemi COVID ini ya. Di mana kami di Prama Sanur Bed Hotel ini betul-betul merasakan dari awal bulan Mei. Awal April kita masih ada tamu sampai kuartal pertama itu sampai 60-70%. Tapi begitu mengawali bulan Juni langsung drop bahkan sampai kepada zero okupansi. Di mana seperti yang Mbak tahu, hunian kita itu rata-rata kan dari wisatawan mancanegara. Itu ada datang dari Eropa Barat seperti ada Belanda, Jerman, Prancis, Italia, juga England, dan juga beberapa ada dari Australia. Jadi seiring negara-negara tersebut melakukan juga lockdown, melakukan juga pengetatan dalam perjalanan terkait pandemi ini, tentunya imbasnya sangat terasa buat kita. Di mana bahkan bulan Mei dan Juni kita betul-betul tutup, kosong sekali. Tutup total. Tutup total. Di mana kemudian pada saat bulan Juli kita mulai ada arahan dari pemerintah pusat, dan seperti saya di awal tadi, hotel ini milik Garuda, jadi kita membuka dengan minimal akses, kita punya bambu bar kita buka, dan utamanya kita membuka untuk kepentingan kamar Garuda Crew dan Citylink Crew. Ya. Berarti kalau sebelum COVID itu mayoritas dari tamu mancanegara? Iya, 70% dari mancanegara. Kalau setelah COVID ini, apakah ada tamu domestik juga Pak yang datang? Atau hanya dikhususkan untuk kru Garuda? Masih ada. Jadi seperti kemarin kita masih terbuka dengan minimum akses. Seperti sekarang mungkin ada beberapa arahan pemerintah, di mana dinas-dinas kementerian mungkin melakukan meeting. Seperti hari ini kita ada meeting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya juga dari PUPR, dan juga ada yang mungkin yang yang lintas pulau, atau mungkin yang ada tamu domestik yang kemarin ada long weekend, yang kemarin masih ada juga yang menginap di sini. Karena secara umum kita membuka dengan total kamar yang kita buka saat ini sejumlah 66 kamar. Iya. Lalu bagaimana cara Prama Sanur Beach bertahan di tengah pandemi ini Pak? Apakah ada penyesuaian jumlah tenaga kerja seperti itu? Iya, tentunya pasti ada.
pertama kita ngelihat dengan kondisi yang ada, dengan adanya minimum okupansi seperti ini, hunian, kita kondisikan kalau pertama dari sisi efisiensi, kita menyediakan sebuah kebutuhan semua modal-modal sesuai dengan okupansi itu sendiri. Kemudian untuk sisi SDM, pada dasarnya karena arahan juga dari pemerintah itu pada dasarnya kita tidak melakukan ada pengurangan karyawan, hanya scheduling 50%, kecuali mereka yang habis masa kontraknya berakhir, baru kita tidak perpanjang. Karena di sini hotelnya sudah lama, itu status karyawan ada yang permanen sejumlah 270, begitu juga yang PKWT juga sejumlah 270 orang. Gitu. Oke. Iya. Lalu bagaimana rencana atau strategi dari Prama Hotel ini untuk menarik wisatawan di tengah pandemi ini, Pak? Iya. Pertama, betul-betul kita harus siap dengan protokol kesehatan tentang penanganan COVID-19 ini. Dari situ kami juga sudah melakukan segala protokol-protokol kesehatan, jadi arahan-arahan, termasuk juga mengikuti sertifikasi-sertifikasi, di mana sampai saat ini, ya Mbak, kita sudah punya 3 sertifikasi. Pertama itu dari Dinas Pariwisata Bali, di mana kita salah satu hotel yang sudah mendapatkan sertifikasi dengan hotel dengan tatanan hidup normal. Kemudian minggu lalu kita mendapatkan 2 sertifikasi, itu dari Sukopindo tentang hotel yang mempunyai wawasan tentang kesehatan, kebersihan, keamanan, dan lingkungan hidup. Dan terakhir, di waktu yang sama juga kita mendapatkan EduCare, jadi kita peduli dari Kementerian Pariwisata. Jadi secara umum kami sudah siap tentang mengikuti protokol dengan melakukan jaga jarak, yang 3M itu utamanya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, di mana itu kita sesuaikan dengan kondisi hotel. Seperti hari ini kita ada meeting yang kita ballroomnya, itu kapasitas normalnya sampai 400, kita maksimal isi 150. Ya semuanya itu ngikutin baru masuk, tetap kita protokol dari masuk, kita ada pengukuran suhu, security, termasuk ada pemakaian disinfektan. Setiap kamar juga selesai check out tamunya kita semprot dengan disinfektan. Langsung disinfektan. Iya, betul. Dan itu back to back ataupun penyiapan kamar itu begitu check out kita tidak langsung isi dengan tamu. Minimal menunggu 24 jam kita bersihkan dan setelah itu baru siap untuk dijual. Oke. Ya. Kalau untuk strategi marketingnya sendiri bagaimana, Pak, Ya. untuk menarik wisatawan di tengah pandemi ini? Baik, jadi kalau strategi betul kita jujur kita sedang berusaha dengan semua elemen yang ada, karena dengan adanya pandemi ini jelas strategi akan berubah. Salah satunya yang yang paling utama kondisi dari perubahan perilaku customer kita. Mungkin mereka rata-rata takut datang ke sini apapun. Nah, disitulah kita meyakinkan pelayanan kita yang tidak ada sentuhan. Itu kita promosi, kemudian kita lebih kepada online bisnis, online booking online kita kerjakan dengan e-commerce-nya. Kemudian apapun tanpa ada membayar tunai, itu salah satunya. Cashless berarti. Ya, semuanya cashless, touchless. Di sini menunya sudah kita tidak pakai lagi menu yang seperti biasa, kita semuanya pakai ya banyak lah, pakai ada dari barcode. Ya semuanya touchless. Itu jadi kita mengarah ke sana sehingga tamunya juga betul-betul merasa yakin, promosi tetap gencar. Kita sediakan juga di kamar ada paket hampers yang isinya tentang kesehatan, ada masker, ada juga sarung tangan, juga ada disinfektan, sanitizer. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak, harapan ke depannya untuk pariwisata Bali, mungkin untuk hotel Pramanya juga sendiri seperti apa, Pak? Baik, tentunya kami selaku pimpinan di sini dan secara pribadi tentunya kami sangat berharap di mana musibah ini segera berakhir dan kembali normal seperti sebelumnya, walaupun itu butuh waktu, dan tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Harapannya ke depan ini semua insan pariwisata, kami di sini, kemudian dan pasar Bali, bahkan mungkin pemerintah bisa saling mendukung, kita bergandengan bersama, bagaimana kita menyikapi atau membuat satu strategi, semua stakeholder yang ada betul-betul harus optimal bekerja, sehingga ke depannya Bali ini bisa kembali dipercaya dan menjadi Disney tujuan wisata yang betul-betul terbaik. Itu harapan dari kami. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus Surya karena sudah berbagi bersama kami di sini. Dengan senang hati. Terima kasih.
Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Igusti Bagus Surya dari Eksekutif Asisten Manajer dari Prama Sanur Beach Bali. Ingat selalu pesan Ibu yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Om Santi 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 Om.